Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Para mahasiswa semester 1 Ekonomi Syariah dan FIAUD Universitas Selatan Masiro, Rangkas Bitung, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan ilmu kalam, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas, mengkaji tentang menilai relevansi ilmu kalam modern dalam konteks pluralisme dan modernitas. Penjelasan dari tema utama perkuliahan kali ini, bahwa kata kunci yang harus dipahami oleh kita dan mahasiswa tentang menilai relevansi. Jadi menilai relevansi itu mengkaji apakah ilmu kalam masih penting ya dan berguna dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan. Berikutnya, ilmu kalam modern, pengembangan ilmu kalam yang menyesuaikan zaman sekarang. Ya, terus pluralisme, kenyataan keberagaman agama, budaya dan pemikiran, modernitas, kondisi masyarakat modern yang rasional, ilmiah, dan dinamis. Artinya, kuliah ini tidak hanya membahas teori lama, tetapi juga fungsi ilmu kalam dalam kehidupan modern sekarang ini. Latar belakangnya adalah perubahan zaman ya. Perubahan zaman, tantangan terhadap akidah, keberagaman masyarakat, kebutuhan pembaruan ilmu kalam. Manusia hidup di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, akses informasi yang luas, interaksi lintas agama dan budaya. Maka akibatnya yang muncul pertanyaan kritis tentang Tuhan dan agama, tantangan terhadap keimanan umat Islam. Maka ilmu kalam perlu dikaji ulang agar tidak ketinggalan zaman, juga tetap mampu menjawab persoalan akidah secara rasional dan relevan. Berikutnya adalah pengertian ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ilmu akidah Islam ya, menggunakan dalil nakli dan akli. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keyakinan dasar dalam Islam seperti keesaan Allah. Ini sudah dibahas pada perkuliahan yang lalu. Terus kebenaran Nabi dan hakikat iman. Metode ilmu kalamnya adalah dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli yaitu akal, logika, dan argumentasi nasional. Apa tujuannya? Yaitu menjelaskan iman ya. Terus mempertahankan akidah dari keraguan dan penolakan. Berikutnya adalah ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam intinya adalah ketuhanan, kenabian, iman dan kufur, takdir, akal dan wahyu. Sebagai penjelasannya, ilmu kalam membahas ketuhanan, yaitu sifat-sifat Allah, kenabian, kebenaran Rasul, iman dan kufur, batasan keimanan, takdir, hubungan kehendak Allah dan manusia, akal dan wahyu, peran logika dalam agama. Semua pembahasan ini bertujuan
menguatkan keyakinan umat Islam secara ilmiah dan rasional. Berikutnya, sejarah singkat ilmu kalam. Intinya adalah lahir di masa awal Islam, dipengaruhi filsafat, terus muncul berbagai aliran. Sebagai penjelasannya, ilmu kalam muncul ketika umat Islam menghadapi perbedaan pendapat, bertemu dengan filsafat Yunani, terjadi konflik pemikiran dan politik. Sebagai aliran-aliran ilmu kalam adalah Mu'tazilah, sangat rasional, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah menyeimbangkan akal dan wahyu itu sendiri. Berikutnya adalah karakter ilmu kalam klasik. Intinya adalah debat, polemik, membela akidah. Penjelasannya adalah ilmu kalam klasik banyak yang digunakan untuk berdebat, fokus pada membantah kelompok lain, terus kurang memperhatikan realitas sosial. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah menjaga akidah Islam. Sedangkan kekurangannya kurang membumi dan tidak kontekstual dengan masalah modern. Berikutnya adalah keterbatasan ilmu kalam klasik. Intinya adalah terlalu teoritis ya. Terus kurang relevan dengan isu modern. Sebagai penjelasannya bahwa ilmu kalam klasik belum membahas secara serius baik itu hak asasi manusia, terus demokrasi, pluralisme agama, ilmu pengetahuan modern. Maka karena itu diperlukan pembaruan pendekatan, bukan mengganti akidah. Berikutnya, pengertian ilmu kalam modern. Intinya adalah kontekstual, dialogis, tetap berlandaskan Islam. Sebagai penjelasannya, ilmu kalam modern kelanjutan dari ilmu kalam klasik. Disesuaikan dengan kondisi zaman, tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis. Perbedaannya tidak hanya membantah ya, tetapi juga berdialog dengan memberi solusi. Kita lanjutkan ciri-ciri ilmu kalam modern. Intinya bahwa rasional, ya, terbuka, humanis, dan moderat. Nah ini ya, penjelasannya ilmu kalam modern itu menghargai akal, tidak anti sains, menjunjung nilai kemanusiaan, terus menolak ekstremisme. Kita lanjut, pengertian modernitas. Intinya rasionalitas, sains, dan kebebasan berpikir. Jadi penjelasannya, modernitas itu cara berpikir ilmiah, mengutamakan logika dan bukti, tidak menerima sesuatu tanpa alasan. Ini menuntut ilmu kalam mampu menjelaskan iman secara rasional. Berikutnya, tantangan modernitas. Intinya adalah sekularisme, materialisme, ateisme. Maka modernitas itu melahirkan pandangan bahwa agama tidak penting ya. Kehidupan hanya bersifat materi, Tuhan dianggap tidak relevan. Jadi ilmu kalam modern hadir untuk menjawab tantangan ini secara ilmiah. Kita lanjut. Peran ilmu kalam modern. Ilmu kalam modern itu menunjukkan iman selaras dengan akal, menjawab keraguan secara logis, menegaskan Islam relevan sepanjang zaman. Pengertian
pluralisme. Pluralisme itu fakta keberagaman. Hidup damai dalam perbedaan, bukan menyamakan semua agama ya. Jadi bukan menyamakan semua agama, tetapi di sini ada unsur keragaman ya dalam kehidupan, dalam perbedaan. Adapun pluralisme sebagai tantangan, jika tidak dipahami dengan baik maka menimbulkan konflik. Ya, fanatisme sempit, kekerasan atas nama agama. Ini harus dipahami oleh kita ya setelah nanti kita membahas tentang pluralisme ini. Lanjut, ilmu kalam dan pluralisme. Jadi ilmu kalam itu menganjurkan toleransi ya, terus menolak kekerasan, menjaga iman tanpa merendahkan orang lain. Berikutnya, relevansi ilmu kalam modern. Relevan karena ya menjawab masalah kekinian. Jadi sangat bagus sekali saya pikir diperdalam tentang ilmu kalam ini, karena ilmu kalam itu mampu menjawab masalah kekinian, membentuk muslim moderat dan penting ya bagi generasi muda. Sekarang kita lanjut kepada contoh penerapan. Bagaimana harapan terhadap mahasiswa ketika sudah mempelajari tentang ilmu kalam ini? Ya, setidaknya mahasiswa itu diharapkan bersikap terbuka, ya, tidak mudah menghakimi, terus beragama secara rasional ya dan damai. Terus yang terakhir, kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini bahwa ilmu kalam perlu dikembangkan secara modern. Modernitas dan pluralisme adalah realitas zaman. Ilmu kalam modern tetap menjaga akidah Islam dan relevan untuk membangun Islam yang damai dan rasional. Demikian beberapa bagian daripada pembahasan tentang perkuliahan pada kali ini yang membahas menilai relevansi ilmu kalam modern dalam konteks pluralisme dan modernitas. Semoga dengan singkatnya perkuliahan ini kita bisa lebih mengembangkan ya, sub perkuliahan ini dengan diskusi-diskusi sehingga semuanya mampu untuk berpikir tentang begitu pentingnya kehadiran ilmu kalam pada masa-masa modern ini. Terima kasih saudara untuk kegiatan berikutnya setelah kita melakukan diskusi, yaitu saudara-saudara punya kewajiban untuk menyimpulkan. Silakan untuk kesimpulannya ditulis tangan ya sebagaimana biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.